Banyak orang yang tahu kalau mau nonton superhero ya nontonnya produk DC atau Marvel. Nah, Korea juga udah mulai memproduksinya dengan rasa drama yang cukup kental, seperti seri satu ini. Moving mengisahkan kehidupan tiga pemuda yang dikaruniai kekuatan super yang harus menghadapi ancaman misterius yang mengintainya. Selain itu, series ini mengikuti perjuangan beberapa agen yang pensiun setelah menetap untuk menjalani kehidupan normal, serta anak-anak remaja mereka yang tidak menyadari warisan kemampuan istimewa dari orang tua mereka. Sebenarnya, secara nggak langsung mereka juga menutup-nutupi apa yang pernah mereka lakukan di masa yang sebelumnya. Kalau ngelihat dari sini, gua ngerasa series ini mengambil cerita dari Jepang tentang ninja yang berusaha untuk membaur di masyarakat. Biasanya kan, film-film Jepang itu yang bercerita tentang keluarga ninja menjadi seperti itu ketika mereka harus berusaha untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi itu menurut gua. 엄마, 아빠, 저기 사람이 있어! Walaupun series ini udah tayang dari tahun 2023, tapi buat gua karena masih ada di OTT, jadi nggak ada salahnya juga kalau baru nonton series ini. Series ini cukup lumayan buat ngabisin waktu di kala liburan panjang kalau nggak tahu mau ngapain, buat ngabisin waktunya. Moving juga membuktikan drama superhero hasil adaptasi masih bisa digarap dengan kualitas yang baik. Dan kalau nggak salah juga, series ini cukup menjadi series yang termahal dalam produksinya. Jadi ya cukup wajar kalau kualitasnya cukup baik. Jadi nggak cuma sembarang bikin aja. Cuman kalau menurut gua, dengan kualitas yang kayak gini, apalagi kalau ngebahas masalah visual atau CGI-nya, boleh dibilang cukup masih kurang. Masih terlalu kasar dan bertumpuk. Tapi dengan kualitas seperti ini, udah jauh lebih dari cukup. Hal-hal kayak gini menurut gue masih cukup bisa dikesampingkan. Tapi, gue punya pertanyaan di sini nih. Kenapa ya, walaupun CGI yang cukup kerasa kasar, tapi secara keseluruhan masih bisa diterima dan enak buat ditonton? Hasil ini cukup jadi pertanyaan buat gua nih, cukup berbeda dengan garapan lokal. Nah, kenapa? Kalau garapan lokal, kalau misalkan kasar, pasti banyak banget nih cemoohan. Nah, kalau series ini, gua nggak tahu kenapa masih bisa cukup enak untuk dinikmatin. Itu jadi pertanyaan aja buat gua. Nah, kenapa garapan luar yang menurut gua ini juga cukup kasar tapi masih bisa diterima? Apa pembedanya? Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab hal ini. Dalam pembangunan karakter, buat gue series ini cukup boleh dibilang cepet, dan sisi intennya boleh dibilang cukup disajikan. Jadi cukup wajar kalau pertama kali menonton bakalan mau nonton terus. Terkhusus untuk beberapa episode awal, formula penulisan seperti ini cukup baik menurut gua. Karena cukup untuk bisa mempertahankan penonton untuk terus mengikuti ceritanya. Dan berfungsi juga untuk memanipulasi jumlah episode yang cukup banyak. 제께서는 안 돼요, 절대로. Series ini dimulai dengan penggambaran kisah dua remaja yang beranjak dewasa, yang memiliki kekuatan super. Saat mereka menjalani tahun terakhir sekolah sambil saling curhat tentang kemampuan mereka yang mungkin diturunkan dari orang tua mereka yang juga memiliki kekuatan tetapi harus menutupi hal itu dari lingkungannya. Seiring berjalannya waktu, kisah ini berkembang menjadi kisah yang cukup kompleks, yang banyak menimbulkan permasalahan, melibatkan pemerintah, agen rahasia, dan pembunuh bayaran. Tapi ngebahas secara cerita, series ini cukup berhasil menaikkan intensitas perkembangan dari generasi ke generasi. Jadi boleh dibilang series ini memiliki formula komunikasi yang terus maju dan berkembang. Itu jadi salah satu yang menurut gua cukup menarik dari apa yang disajikan oleh series ini. Selayaknya konsep drama, walaupun balutan series ini cukup kental dengan ngomongin masalah kekuatan superhero, kalau nggak ngebahas masalah trauma, kayaknya kurang menarik. Series ini juga memberikan penggambaran tentang trauma yang cukup mendalam dalam membangun karakternya untuk bisa menerima kondisi dari generasi ke generasi ini. Tapi di sisi lain, keterpaksaan yang akhirnya memang mesti harus bisa untuk mengontrol apa yang dipunya itu akhirnya jauh lebih baik. Series ini pun juga menggambarkan hal tersebut gitu, bukan karena sesuatu yang memaksa dengan keadaan yang mendesak, tapi dengan sesuatu hal yang memang disukainya. Jadi di awal mereka ini nggak tahu kemampuan mereka seperti apa, tapi pada akhirnya mereka harus bisa menguasai kemampuan tersebut. Nah, proses cara mereka menguasai kemampuan tersebut itu yang menurut gue cukup menarik, bukan karena keterpaksaan, tapi karena apa yang dia sukain, yang akhirnya mereka harus menguasai kemampuan tersebut. Di sisi lain, ketika disuguhkan hal tersebut, gue sih ngeliatnya kayak lagi nonton Doraemon.
Yang dimana Nobita baru pertama kali menggunakan baling-baling bambu dan belum bisa menggunakannya. Nah, penggambaran untuk awalan mereka mengetahui kemampuannya itu dengan hal seperti itu gitu. Kayak Nobita yang pertama kali mencoba baling-baling bambu, mencoba untuk terus bisa dan akhirnya memang bisa walaupun belum mahir. Selain ngomongin masalah kemampuan apa yang mereka milikin, series ini juga lebih tebal secara konsepnya dari dramanya. Jadi konsep yang dibangun di sini adalah anak sekolah yang jatuh cinta berasa malu-malu terhadap orang yang disukainya, tapi bikin kita sendiri tuh sebagai penonton memiliki rasa malu-malu. Nah, menurut gua ini adalah salah satu kemampuan drama Korea dalam membangun momen itu terhadap penonton. Jadi sebenarnya balutan lebih besarnya adalah ya udah momen anak sekolah aja jatuh cinta, kayak gitu-gitulah gitu persaingan anak sekolah, kurang lebih seperti itu. Yang pada akhirnya mereka mengetahui kemampuan mereka apa. Kalau tadi gua bilang series ini memiliki intensitas yang baik dalam mempertahankan penonton dalam beberapa episode awal, tapi tetap aja yang namanya nonton series itu pasti ada episode yang membosankan. Apalagi kayak di series ini 20 episode, cukup banyak banget episodenya. Jadi ada aja yang bikin satu episode itu terasa kayak dibuat-buat untuk manjang-manjangin episodenya. Menurut gua itu nggak penting. Walaupun memang banyak momen yang ingin dibangun, mulai dari latar belakang karakter, latar belakang kekuatan itu sendiri, sampai ke tahap apa yang buat mereka terasa hancur dalam proses perjuangannya. Tapi terlalu banyak hal yang mau dibangun. Itu menjadi salah satu kelemahan nih menurut gua ketika menonton series ini. Banyak hal yang gak penting sebenarnya, apalagi flashback-flashback yang mengakibatkan orang tua mereka. Itu menurut gua banyak hal yang gak penting sebenarnya. Ini kan ngomongin masalah series superhero walaupun kental dengan dramanya. Nah, yang menurut gue jadi nggak menarik sebenarnya adalah sisi misterius dari sebuah ceritanya. Series ini tuh nggak punya sisi misteriusnya menurut gua. Karena memang nggak adanya penggambaran tentang hal tersebut. Kayak ya udah jalan maju aja gitu tanpa ada sisi penasarannya terhadap apa yang akan dilakukan oleh berbagai macam karakter yang ada ini gitu. Kalaupun kita ngomongin masalah ada hal yang berkaitan dengan kehilangan, itu menurut gue juga jadi kayak terabaikan aja gitu, terlupakan gitu dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Makanya gue bilang tadi, sisi misteriusnya dari sebuah series ini, itu memang nggak terlihat ataupun memang nggak kerasa sama sekali. Malah boleh dibilang, banyak cerita yang cukup berbelit-belit dalam menceritakan sebuah kejadian. Dan menurut gue seharusnya itu bisa dipermudah. Tapi secara keseluruhan, series ini cukup enak untuk dinikmatin. Dan menurut gue jadi salah satu penggambaran drama superhero yang berbeda dari yang biasa kita tonton. Walaupun ada juga penggambaran yang cukup lebar nih, tapi sekali lagi, Korea cukup selalu berhasil dalam membangun emosi dengan berbagai macam konflik. Buat gua, ini merupakan sebuah superhero yang cukup realistis dengan penggambaran manusia biasa dengan berbagai macam masalah yang terjadi pada hidupnya, termasuk masalah dalam percintaan. 네 아내나 네 아들 언제까지 도망다닐 수 있을 것 같아? Ada beberapa poin yang bisa diambil dari series ini. Yang pertama adalah ngomongin masalah empati. Kekuatan sebenarnya adalah empati. Itu adalah kata-kata yang menurut gue cukup menarik. Sekuat apapun fisik kita ataupun kemampuan berpikir kita, jika kurang empati pasti akan bisa menjatuhkan orang yang ternyata tidak memiliki kemampuan seperti kita. Itu adalah sebuah penggambaran yang menarik itu. Jadi realita manusianya cukup digambarin tentang berempati ini. Yang kedua adalah kita kan manusia. Manusia itu bukan robot. Jadi ketika kelelahan nggak ada salahnya untuk membicarakan hal tersebut. Simpelnya adalah istirahat itu lebih baik daripada memaksakan segala sesuatunya. Walaupun memang itu terasa berat. Karena menurut gua selain ke superhero ataupun manusia juga menggambarkan sebuah kelelahan itu sangat manusiawi gitu. Sikap manusiawinya itu ada dari situ menurut gua. Karena balutan dramanya cukup kental, ketegaran seorang ibu ataupun orang tua cukup menjadi bumbu yang kental. Series ini cukup bisa balance dalam memberikan berbagai macam sentuhan sentimental. Tapi yang paling menarik ya sebenarnya dari petualangan series ini adalah gimana caranya orang tua tuh berkorban untuk anaknya. Nah, film ini tuh punya penggambaran yang paling besarnya tuh ada di situ sebenarnya. Kita bisa melihat bahwa banyak ketakutan orang tua terhadap anaknya yang tidak mau anaknya itu terjadi kayak juga orang tuanya. Nah, film ini cukup bisa menggambarkan hal tersebut walaupun dengan konsepnya cukup bertele-tele. Sekali lagi, ini hanyalah menurut pendapat pribadi gua. Menonton film itu adalah sebuah selera. Jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa. 누군가 삭제하고 있다. 응원할게. 파이팅.